Makasih Pak Musa Rajeksa. Selanjutnya Pak Ilham tadi minta izin. Ibu Yasti bersiap-siap Pak Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Yang pertama tentu patutlah kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri, Wamen, dan jajaran dengan visi yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tentunya dengan pengadaan rumah 3 juta rumah per tahun. Berkaitan dengan ini, saya sangat optimis karena kementerian ini dipimpin oleh Pak Ara dan Pak Fahri Hamzah yang notabene teman kita di DPR RI yang punya jam terbang yang sangat tinggi. Namun di sisi yang lain saya masih sedikit pesimis karena ada banyak faktor-faktor yang saya lihat nanti berpotensi untuk menghambat visi besar dari Pak Menteri dan Pak Wamen kita ini. Yang pertama tentu saya setuju Pak Menteri dengan konsep pengadaan tanah dari Pak Menteri yang melibatkan pemerintah BUMN. Sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar supaya nanti tidak ada implikasi di kemudian hari terkait dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, Pak Menteri, yang harus juga kita tanyakan adalah terkait dengan konektivitas. Di mana kita membangun perumahan dan kawasan pemukiman, tentu kita harus pikirkan juga ada konektivitas. Karena pengalaman kita ya ada ratusan ribu rumah yang dibangun di era pemerintahan Bapak Joko Widodo itu tidak termanfaatkan untuk MBR oleh karena tidak ada konektivitas. Bagaimana mungkin kita membangun rumah yang jauh dari, yang jauh dari peradaban dan kemudian tidak tersambung dengan konektivitas. Nah ini juga harus dipikirkan betul oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Yang ketiga Pak Menteri, kalau sasarannya MBR, yang Pak Menteri sudah sampaikan berulang kali bahwa ini sasaran adalah masyarakat yang belum punya rumah. Termasuk di dalamnya TNI, Polri, ASN. Yang menjadi permasalahan hari ini Pak Menteri boleh cek sendiri berapa banyak yang BI checking Pak. Jangan Bapak pikir TNI, Polri, ASN ini tidak ada BI checking. Sementara persyaratan untuk kredit rumah itu dia tidak ada BI checking. Ini harus dibuat regulasinya dulu Pak. Kami ini pernah memimpin daerah. Waktu saya memimpin daerah saya cek dulu. Ya, pada saat saya dilantik saya cek dulu. Ada berapa banyak ASN saya yang gajinya sudah tergadaikan. Dan saya melihat 95% ASN saya semuanya sudah tergadaikan. Dan dari 95% itu 90%-nya plafonnya 90% Pak. Makanya mereka malas untuk ke kantor karena semuanya gajinya mereka sudah digadaikan. Lah ini niat baik Pak Menteri, ini harus dipikirkan matang-matang Pak. Kalau sasarannya adalah TNI, Polri, dan ASN. Begitu juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak juga Pak yang di kur itu yang mereka tidak mampu membayar dan kemudian dia BI checking. Nah kalau ini tidak diselesaikan lebih dulu, saya
pesimis program ini akan berjalan dengan baik. Kemudian Pak Menteri, terkait juga dengan FLPP. Kalau kita melihat data yang Pak Menteri sampaikan bahwa FLPP ini untuk 200.000 rumah saja itu 24,3 triliun anggarannya. Kalau kita 1 juta rumah, kita kali 24,3 triliun, di dalam 1 tahun kita ada 121,5 triliun. Itu baru FLPP, belum kita subsidi bunga. Nah ini anggarannya dari mana Pak? Tadi kan Bapak sudah bilang, oh iya ada pengusaha, tapi jangan lupa juga, ini ada beban pemerintah di sini. Beban pemerintah, FLPP, SBUM, dan kemudian SSB. Ini harus dihitung secara matang. Kalau kita kalkulasi dalam 5 tahun, maka 1 juta rumah itu kurang lebih 607 triliun untuk 5 juta rumah. Ini anggaran yang sangat besar, Pak. Dan ini tidak mungkin akan digotong royong oleh pengusaha. Ini harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, saya ingin mendengar penjelasan Pak Menteri agar supaya kita tahu ya, duduk persoalannya, kerangka berpikir Pak Menteri kita samakan dengan kita yang ada di sini. Dan kemudian kita cari solusi agar program yang luar biasa ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya lagi Pak Menteri terkait dengan BSPS, Bantuan Stimulan Permohonan Swadaya. Kalau saya lihat konsentrasi Pak Menteri juga bagus Pak Menteri, di wilayah pedesaan itu kurang lebih 2 juta rumah. Mungkin dari 2 juta rumah ini saya tidak tahu berapa juta yang dikhususkan untuk BSPS. Kalau kita bicara program BSPS, Bantuan Stimulan Permohonan Swadaya, Pak Menteri, hari ini kalau anggarannya 20 juta per rumah, terdiri dari 17.500.000 adalah dana untuk membeli material dan 2.500.000 rupiah adalah untuk upah kerja. Ini tidak mencari solusi yang sesungguhnya, tidak menjadi solusi yang sesungguhnya. Karena ini hanya solusi jangka pendek saja Pak Menteri. Karena bahan 17.500.000 itu terdiri dari kayu kelas 3 Pak. Setengah beton, tidak juga diplester, setengahnya triplex. Yang tipis Pak bahannya. Kena hujan panas, tidak sampai 3 tahun, barang ini sudah rusak Pak. Jadi ini cuma solusi jangka pendek. Di akhir jabatan Pak Menteri, harus bangun lagi, harus kita tambah lagi program BSPS-nya. Jadi kita setiap 3 tahun yang lain belum selesai, kita harus memikirkan lagi. Yang kita bantu tahun ini sudah rusak lagi di 3 tahun mendatang. Oleh sebab itu saya mengusulkan, agar supaya ini bisa sedikit awet Pak, kita naikkan plafonnya menjadi 30 juta rupiah. Ya. Saya setuju teman-teman tadi menyampaikan bahwa tentu kita harus ada pendampingan yang betul-betul. Karena juga menentukan toko yang harus kita ambil bahannya, kita harus diperiksa betul Pak. Harus melibatkan juga APH agar supaya ya anggaran ini bisa betul-betul termanfaatkan oleh masyarakat dan kemudian bangunan yang ada bisa lebih kokoh Pak, bisa lebih kuat dan bisa bertahan lama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Ketua, dan nanti pada saatnya kita akan pendalaman dengan angka-angka yang sangat rigid Pak Menteri agar supaya semua program-program yang sudah menjadi visi Pak Menteri dan Wamen beserta jajaran ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasti. Teman-teman, saya mengingatkan agenda rapat kita hari ini adalah evaluasi APBN tahun 2024 dan hasil pemeriksaan BPK tahap kedua ya, tahun 2023. Jadi terkait dengan program nanti kita ada
agenda khusus, tapi Bu Yasti tadi sudah mengelaborasi hampir secara keseluruhan terkait dengan 3 juta rumah. Jadi teman-teman yang masih sisa ini lebih fokus saja ke soal, nggak perlu diulang lagi gitulah. Apa yang tadi bahasan soal 3 juta rumah itu. Kita fokus saja ke hasil pemeriksaan BPK dan capaian serapan anggaran tahun 2024 ya. Sekarang Pak Jigo Rulanda, siap-siap Pak Teguh Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5 beserta anggota Komisi 5, Pak Menteri, Wakil Menteri beserta jajaran. Kami